Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita masih diberi keselamatan, kesehatan, sehingga kita dapat bertemu di siang hari ini. Siang kali ini kita akan berdiskusi, masih berkaitan dengan pandemi yang masih terjadi ya. Kita akan mengangkat tema kesiapan pasar rakyat untuk menyambut penerapan aplikasi Peduli Lindungi. Siang hari ini telah bergabung bersama kita Bapak Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Bapak Yunianto Dwi Sutono. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Bapak? Alhamdulillah. Sehat. Ini boleh dibuka maskernya? Telah bergabung dengan kita dalam acara diskusi siang hari ini. Kemudian ada lagi salah satu narasumber, Ketua Paguyuban Pasar Kota Yogyakarta, Bapak Insinyur Budi Kusumo. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Iya, sehat ya, Bapak? Alhamdulillah, puji syukur Allah Ta'ala. Sehat sekali. Terima kasih telah bergabung dengan Harian Jogja untuk berdiskusi seputar kondisi pasar saat ini ya, Pak ya. Oke. Ya, terima kasih kepada beberapa narasumber yang bergabung dan semua peserta yang hadir dalam diskusi siang hari ini. Mungkin setelah kita ketahui bersama bahwa pemerintah mulai menerapkan beberapa aturan dalam masa PPKM level 3 ini, ada sejumlah pelonggaran yang mulai dilakukan seperti di objek wisata, kemudian pusat perbelanjaan, pasar tradisional dan lain-lainnya. Namun di balik kelonggaran itu ada beberapa aturan yang harus dipatuhi oleh pengelola dan pengunjung tentu saja. Salah satunya pengunjung wajib memakai aplikasi Peduli Lindungi, dan ini telah dilakukan di objek wisata dan pusat perbelanjaan dan beberapa pusat pelayanan masyarakat lainnya. Dan rencananya ke depan aplikasi Peduli Lindungi ini akan diberlakukan atau diterapkan di pasar tradisional. Mungkin langsung saja ke Bapak Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Bapak Yunianto. Kami ingin tahu, Pak, sebenarnya kondisi pasar tradisional atau pasar rakyat di Kota Jogja ini sekarang kondisinya seperti apa, Pak, setelah adanya pelonggaran-pelonggaran ini, Pak? Monggo bisa sedikit digambarkan. Monggo, Pak. Silakan. Mas Yudi, selamat siang. Ini juga selamat siang Pak Budi Kusuma, Bu Preh juga selamat siang. Ya, Pak. Ya, jadi apa yang disampaikan Mas Yudi tadi memang betul bahwa perkembangan kondisi pasar di pasar rakyat di Kota Yogyakarta ini tentunya juga terkolerasi dengan kondisi pariwisata yang ada di Kota Yogyakarta, bahwa sejak PPKM di tipe 3 ini memang sudah ada beberapa perubahan dan memang dimungkinkan beberapa regulasi menuju tatanan baru. Dan kalau kita lihat di beberapa daerah, ini contohnya di Tangerang, kemudian juga di Surabaya, ini ada beberapa pasar yang sudah menguji cobakan dengan sistem Peduli dan Lindungi. Ini juga kondisi ini tentunya juga karena memang perkembangan COVID-19 sudah mulai melandai. Dan untuk Kota Yogyakarta ini saya melihat bahwa kemungkinan bahwa aplikasi ini diterapkan di pasar rakyat ini
juga sangat mungkin karena memang aplikasi Peduli dan Lindungi ini di Kota Yogyakarta sudah diterapkan di 4 mall. Ini Mall Lipo, kemudian Galeria Mall, Malioboro Mall, dan Jogjatronic. Nah, kemungkinan juga nanti di beberapa swalayan karena memang saya memantau bahwa untuk Pamela ini juga arahnya nanti akan menuju menggunakan aplikasi Peduli dan Lindungi. Nah, maka perlu juga kami informasikan bahwa pada saat puncak acara hari ulang tahun Kota Yogyakarta yang ke-265 tadi malam, ini sekaligus bahwa pada acara tersebut Bapak Wali Kota Yogyakarta beserta 14 kemantren atau kecamatan ini sudah mendeklarasikan Kota Yogyakarta 100% sudah vaksin. Ya. Ini tentunya hal-hal ini juga mendorong kita semua, termasuk juga para pedagang pasar, bahwa sangat dimungkinkan dan tentunya juga kita sangat menyiapkan bahwa ketika nanti aplikasi Peduli dan Lindungi ini memang diuji cobakan di pasar yang memang memungkinkan untuk melakukan memanfaatkan aplikasi yang sudah digagas atau diimplementasikan oleh pemerintah. Ini tentunya kita harus juga mempersiapkan diri. Kenapa daerah lain bisa, kita tidak, kan gitu. Jadi kata kuncinya ini adalah di semua stakeholder maupun para pelaku pasar rakyat ini harus sudah vaksin. Kalau Kota Yogyakarta, penduduk Kota Yogyakarta ini sudah 100%, tentunya juga kita harus inventarisir untuk pedagang pasar ataupun para pelaku pasar, baik para buruh gendong, kemudian juga para tukang parkir yang sehari-hari bekerja di pasar ini, apakah sudah 100%? Nah, menurut data yang kami punya, Mas Dwi, jadi dari 13.000 pelaku, termasuk pedagang pasar di dalamnya, ini sudah melakukan vaksin 90% lebih. Hanya kurang sekitar 800. Kemudian yang sudah dilakukan adalah melaksanakan vaksinasi sebelumnya kan mulai dilaksanakan vaksinasi bagi pedagang itu pada Maret ketika Pak Jokowi datang ke Jogja. Kemudian dilakukan kemarin pada minggu yang lalu di Pasar Pelabuhan Taman. Kemudian kita juga merencanakan, ini bekerja sama dengan gugus COVID-19 Kota Yogyakarta, ini nanti minggu kedua bulan Oktober, minggu kedua atau ketiga ini bagi yang saya sebut tadi, yang memang belum divaksin dan memungkinkan untuk vaksinasi. Jadi sekitar 800 pelaku pasar ini akan kita vaksin rencananya di XT Square. Itu gambaran awalnya. Jadi mungkin nanti diskusinya bisa berkembang, tapi komitmen yang akan kita dorong adalah bahwa pedagang atau pelaku pasar ini adalah sudah 100% vaksin. Itu dulu Mas Dwi. Ya. Kemudian ini Pak, karena aplikasi Peduli Lindungi ini kan berkaitan dengan kemampuan perseorangan untuk mengoperasikan smartphone dan dan kita tahu bahwa selama ini atau warga pasar itu kan rata-rata udah sepuh, terus kemudian kurang familiar dengan smartphone dan lain-lain. Mungkin ada upaya-upaya dari Pemkot Jogja Pak untuk memberikan semacam sosialisasi atau edukasi tentang penggunaan Peduli Lindungi ini, walaupun sampai saat ini belum diterapkan di pasar. Oke, jadi betul Mas Dwi. Jadi memang kemarin kami juga mendapat pengarahan dari Pak Heru
Pak Wawali selaku Ketua Gugus COVID-19 bahwa memang untuk aplikasi Peduli dan Lindungi ini yang pertama, ini memperolehnya juga tidak mudah. Kalau dari pasar rakyat, ini melalui asosiasi. Kemudian juga harus disurvei. Setelah disurvei juga salah satu variabel yang tadi juga Mas disebutkan, bahwa komponen yang ada di pasar maupun di tempat yang memang itu menjadi salah satu aplikasi peduli yang akan dioperasionalkan Peduli dan Lindungi juga harus memang mempunyai atau paham tentang aplikasi Peduli dan Lindungi yang konsekuensinya adalah menggunakan gadget yang memang ada aplikasinya yang tidak jadul, saya kira ya, gitu ya. Jadi kemarin ketika kita sampaikan hal tersebut juga ke asosiasi, memang dari pemerintah pusat justru menyampaikan bahwa aplikasi Peduli dan Lindungi ini akan istilahnya akan disempurnakan. Jadi semua elemen yang ada di pasar itu nanti bisa memahami tentang aplikasi yang dibutuhkan. Misalnya orang tua yang sudah sepuh, kemudian juga yang gaptek, ini mungkin menggunakan cukup menggunakan kartu yang manual, maksud kami manual yang tidak masuk ke dalam aplikasi Peduli dan Lindungi, atau mungkin nanti dengan teknis yang lain. Jadi memang itu salah satu kendala yang selama ini dialami beberapa pelaku yang ada di masyarakat. Demikian Mas Dwi. Iya, terima kasih Bapak Yunianto. Tahan dulu, kita akan beralih ke Mas Budi Kusumo. Mas Budi, kami ingin bertanya tentang kondisi pasar atau pedagang pasar saat ini seperti apa sih Mas setelah adanya pelonggaran ini, kondisi real di pasar seperti apa Mas? Monggo, mungkin bisa dipaparkan secara singkat Mas. Monggo, silakan. Betul. Terima kasih. Selamat siang pada tentunya Bapak kami, Bapak Dr. Andes Yunianto Tri Sutono, dan juga terima kasih sekali kepada Harjo Harian Jogja yang insya Allah sekarang sudah on air gitu. Yeah. Bukan cuma kita membaca, tapi insya Allah kita akan bisa melihat dan bisa bertatap muka seperti ini. Terima kasih kesempatannya. Kondisi pedagang yang sebelum ini masih dalam suasana PPKM, saya melihat sebagai ketua paguyuban, saya melihat sungguh-sungguh mesake. Dibuka iya, pasar dibuka, tapi yang datang 1, 2, 3, kasihan sekali. Itu tidak hanya di satu pasar, itu di seluruh pasar. Apalagi yang pasar yang ditutup, Masya Allah. 5 pasar kemarin ditutup, itu pedagangnya bagaimana punya pendapatan, mau pasarnya saja ditutup. Masya Allah kan? Masya Allah sekali. Jadi sangat-sangat memprihatinkan. Dan akhir ini setelah ada pelonggaran, ada sedikit mahasiswa yang datang ke Jogja. Bagaimanapun pasar tradisional itu terkait dengan mahasiswa. Karena mahasiswa itulah sebagai sumber dari omset kita keluar. Mereka butuh makan, mereka butuh kebutuhan sehari-hari, maka mereka akan menggunakan pasar tradisional. Akhir ini memang setelah ada pelonggaran agak sedikit bangkit untuk kita berharap untuk lebih lagi meriah seperti sebelum adanya COVID ini. Harapannya seperti itu. Dan memang
kondisi yang sekarang itu sudah lumayan lah, tetapi masih jauh dibandingkan pada waktu saat kondisi normal seperti kemarin. Demikian Pak Yuti. Ya. Kemudian ini Mas Budi, Gimana? tadi pemerintah kan udah berencana menerapkan soal protokol kesehatan, khususnya penerapan aplikasi Peduli Lindungi di pasar ini. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya sejauh mana sih atau bagaimana tingkat kedisiplinan pedagang dan pengunjung pasar tentang penerapan protokol kesehatan? Kan sebelum Peduli Lindungi ini diterapkan, pedagang maupun pengunjung kan tetap wajib mematuhi protokol kesehatan. Sejauh ini penerapannya seperti apa Pak? Atau kedisiplinan warga pasar seperti apa? Monggo. Iya. Sebenarnya kami sangat dia bisa kita lihat dalam tulisan saya. Kita selaku ketua paguyuban itu selalu menggembar-gemborkan kepada seluruh pedagang lewat sound pasar gitu ya. Kita selalu menggembar-gemborkan setiap pagi. Bahkan mungkin sampai yang pendengarannya mungkin sampai bosan mungkin ya. Satu adalah mewajibkan semua pedagang dan pengunjung menggunakan masker. Selama ini seperti itu. Melakukan screening kepada pedagang dan pengunjung, cek suhu. Di pasar-pasar kami letakkan cek suhu di depan pintu masuk. Itu ya. Dan juga kita tidak mengizinkan pedagang dan pengunjung untuk masuk pasar bagi yang dengan mengalami gejala yang lain, batuk, panas dan sebagainya. Dan kita menyediakan juga tempat cuci tangan dan sabun, hand sanitizer. Kami insya Allah semua pasar di Kota Yogyakarta itu menyediakan ini semuanya. Dan kita selalu menghimbau kepada pedagang dan pengunjung untuk menghindari kerumunan. Salah satu bentuknya adalah ya kita gembar-gembor. Kalau ada kerumunan kita pakai suara yang lantang, kita pisahkan lah, jangan sampai ada kerumunan. Dan juga kita membuat jalur masuk dan keluar itu berbeda, kanan dan kiri. Ada jalur masuknya, ada jalan keluarnya. Kita untuk menghindari kerumunan tersebut. Dan juga ada di beberapa pasar diberlakukan garis pembatas antara pedagang dan pengunjung supaya tidak bersenggolan. Contohnya di Pasar Beringharjo Timur itu diadakan seperti itu. Dan juga ini semua pasar tradisional di Jogja selama ini itu kita mengadakan tirai pembatas antara penjual dan pembeli. Selama ini seperti itu. Dan kemarin kita bertemu di pasar terus ya. Mana itu Bonpreng itu, alhamdulillah kita tidak ada satupun pedagang, aktivis pedagang, ketua dan aktivis pedagang itu yang meninggal, alhamdulillah. Jadi para aktivis itu alhamdulillah kita cek satu persatu, ada datang 60 orang kemarin tanggal 6 hari Rabu kemarin kita kumpul-kumpul. Sudah lama sekali kita nggak kumpul, kita cuma lewat WA-an gitu, lewat grup. Kemarin kita adakan pertemuan, alhamdulillah nggak ada satupun yang saya panggil namanya bilang saya sudah meninggal, nggak ada. Alhamdulillah semua ngacung satu. Penikutnya ini foto ya, ini foto kami kemarin ya. Ada 60 orang. Kita masih pakai protokol kesehatan. Dan ini masih di luar, di belakang kamera banyak sekali. 60, alhamdulillah. Dan semangat untuk suasana yang baru. Semua berkumpul dan semua alhamdulillah sehat tanpa ada satupun yang nggak ada. Demikian Pak Yudi. Iya. Jadi protokol kesehatan tetap dilakukan dengan ketat ya Pak Budi ya. Insya Allah demikian Pak Yudi. Iya.
kemudian ini Pak, tentang berbagai kekhawatiran tadi kalau nanti aplikasi Peduli Lindungi ini benar-benar diterapkan. Apakah sudah ada sosialisasi kepada rekan-rekan pedagang, Pak, untuk kesiapan ini? Monggo. Iya, iya kita sudah bertatap muka, sudah share-sharean gitu, J. Iya. Tentunya niat baik adanya aplikasi ini pasti, Iya. pasti itu bermanfaat tentunya gitu, J. Iya. Tentunya untuk melindungi kita. Tentunya untuk melindungi untuk semuanya biar sehat tentunya. Maka dalam untuk itu sebenarnya kami sangat mendukung. Mengapa kita dukung kalau itu bermanfaat untuk para pedagang dan para pengunjung. Tapi, nah itulah tetapinya itu. Iya. Tetapinya banyak sekali yang perlu kita bicarakan. Salah satunya ini keterbatasan fasilitas pelanggan pasar. Tidak semua pelanggan mempunyai HP Android, ya. Dan juga SDM yang heterogen. Ada yang mempunyai HP Android, tetapi tidak bisa memahami mengenai penggunaan aplikasi tertentu, itu pasti bermasalah. Dan juga ada ketakutan pada pedagang nantinya akan membuat lebih banyak pelanggan yang datang atau sebaliknya. Ini yang masih kita pikirkan. Dan siapkah tenaga untuk menjaga di pintu masuk pelaksanaan scan QR kode ini? Karena ada pasar yang pintunya lebih dari 2. Pasar Sentul misalkan, itu ada 4 pintu. Apakah semuanya dikasih? Beringharjo banyak pintu, apakah dikasih? Dan juga apakah tenaganya mencukupi? Gitu aja. Tetapi pastinya ini akan berdampak tidak terhadap keramaian, terhadap pengunjung yang datang. Maka untuk itu, mumpung ini ada Bapak kami, Bapak Dr. Andreas Yunianto Dwi Sutono, kalau toh nanti seandainya diberlakukan di pasar tradisional di Jakarta, mohon bisa kita diskusi terlebih dahulu, berkumpul terlebih dahulu, gitu aja Pak Haji. Memungkinkan tidak itu ya, memungkinkan tidak. Ya. Tapi pada dasarnya kami mendukung karena ini adalah suatu kebaikan ya, hal yang positif gitu. Tapi untuk selanjutnya sebelum diberlakukan kami mohon untuk kita diskusi ya, tangan-tanganan juga kepada dengan dinas gitu yang sudah lama nggak kumpul gitu, kita diskusi, kita persiapkan yang matang gitu, jangan sampai nanti wah ono sing grundel bahkan nanti ngamuk, nah gitu. Nanti mungkin kalau seandainya dipaksakan itu berjalan, mungkin rencananya itu di Prawiro Taman itu sebagai pilot project itu monggo mungkin ya, kalau itu benar-benar mau dilakukan, mungkin Prawiro Taman dilakukan terlebih dahulu dan nanti akan kita lihat perkembangannya dari sebelum, setelah dan di tengah-tengah. Ada nggak kaitannya dengan pengunjung? Pengurangan tidak, tambah ramai tidak, misalkan gitu ya. Dan kesehatan, apakah lebih sehat tidak? Sebelum, setelah itu ada nggak? Itu kita bisa kita buat kurva ya. Apakah ada perubahan? Saya pikir itu harapannya adalah setelah adanya Peduli Lindungi ini, harapannya adalah semakin ramai. Wah, itu jelas kami akan tertawa dan tersenyum bahagia itu. Kalau misalkan setelah diterapkan Peduli Lindungi ini lebih banyak. Kita carikan fakta dan bukti. Semoga demikian. Jadi kekhawatiran dari pedagang itu tidak terjadi. Wah, nanti tambah sepi kan gitu. Wah, saiki ada arep urip arep dipateni meneh, kan itu kan repot nanti. Ya. Ada arep mau bernafas lega gitu. Itu seandainya diberlakukan malah nanti dibunuh lagi misalkan gitu gara-gara ini, sungguh kasihan. Terima kasih, dan saya percaya
Bapak kami, Bapak Yulianto selalu terbuka kepada kami untuk selalu bisa berdialog. Saya percaya itu. Dan insya Allah akan kita lakukan. Gitu ya, Pak Anjay. Iya. Ya. Ya, terima kasih Mas Budi. Mungkin dalam diskusi siang kali ini kekhawatiran yang disampaikan pedagang seperti yang dikatakan Mas Budi tadi mungkin cukup beralasan ya. Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak Yunianto kekhawatiran tadi nanti kedepannya seperti apa, antisipasinya seperti apa. Monggo Pak, silakan Pak. Oke, Mas Dwi. Pak Budi betul sekali. Jadi karena juga kita pahami bahwa pasar itu kan berkumpulnya banyak orang. Iya. Dan tentunya juga kami selalu memantau, melihat, juga mendengarkan bagaimana kondisi pasar yang notabene bahwa yang preso adalah para pedagang yang terwakili oleh paguyuban. Seperti halnya Pak Budi, Bu Preh, ini kan para pedagang yang memang tahu persis di mana kondisi pasar. Ini kan kita selalu komunikasi, kita selalu koordinasi, sehingga ketika mau mengimplementasikan aplikasi Peduli Lindungi atau apapun, ini tentunya kami juga minta pendapat dari beliau-beliau. Nggak mungkin saya akan memutuskan tanpa ada pendapat masukan dari teman-teman kami, mitra kami, stakeholder yang ada di pasar rakyat di Kota Yogyakarta. Itu Pak Dwi. Jadi memang yang perlu disamakan persepsinya adalah bagaimana semangat kita menjaga pasar kita ini steril, semua pedagang sudah divaksin. Mau itu nanti mau pakai aplikasi apalah atau mau dengan nanti aturan apalah yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ini tentunya juga kita sudah memenuhi variabel. Kalau Pak Budi tadi menyampaikan pintunya juga tidak mungkin bisa memenuhi syarat, misalnya menggunakan aplikasi Lindungi dan Peduli dan Lindungi, karena di pasar itu pintunya banyak sekali. Ini tentunya juga menjadi salah satu hal yang nanti kita cari solusinya. Dan Pak Budi tadi juga menyampaikan mungkin pilot taman sebagai pilot project, itu pun kita juga akan melihat. Saya setuju sekali apa yang disampaikan Pak Budi. Apakah dengan uji coba Peduli dan Lindungi ini apakah betul-betul memberikan manfaat pada masyarakat? Apakah betul-betul aman? Kan gitu. Ya, terus yang enggak Peduli dan Lindungi apakah betul-betul juga tidak aman? Nah, ini kan juga harus kita lihat, kita kaji, dan tentunya juga seperti yang sudah dilakukan di beberapa daerah. Ini ada survei yang betul-betul sangat detail. Jadi ada beberapa variabel yang menjadi pertimbangan untuk ditetapkan pasar tersebut untuk menggunakan aplikasi Peduli dan Lindungi. Saya gitu, okay? Jadi tidak perlu khawatir. Saya kira, wah besok nanti terapkan Peduli dan Lindungi, yuk piye daganganku, ora payu. Itu enggak kita enggak akan putuskan seperti itu. Tapi tentunya kita akan bersama-sama. Bagaimana kalau kita coba? Ini setuju enggak Pak Budi? Setuju enggak Bu Pre? Setuju enggak saudara-saudara yang lain? Terus setuju Pak. Tapi tentunya kan gitu. Kita akan lihat, kita akan evaluasi, dan saya sependapat dengan Pak Budi. Tapi ini juga perlu dipahami bahwa ini adalah sebuah keniscayaan. Sebuah keniscayaan nanti apabila memang menjadi salah satu syarat, ini kan kita tidak bisa menghindar. Ini juga harus, makanya kan punya di situ, Mas Yudi. Jadi punya di situ pemahaman bagaimana ketika kita menerima perubahan. Nah, siap, jangan sampai ini harus diterapkan PPKM ketiga. Kalau ditarik nggak mau Pak, kita nggak mau. Pengennya ya bebas lah. Tapi kan ini pemerintah juga punya alasan, kemudian pedagang punya alasan. Jadi kita harus cari win-win solution. Jadi itu yang mungkin perlu kami tegaskan. Ya, kalau memang harus diterapkan, saya sependapat memang harus sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian juga
memenuhi variabel-variabel yang menentukan seperti tadi jalurnya, prokesnya jelas, sudah 100% divaksin, dan juga ada pasarnya, strukturnya juga sudah memenuhi pasar sehat. Ini kan baru pertama kita yang punya, kan gitu. Tuh gitu. Jadi biar masyarakat juga tahu. Jadi kalau saya lebih cenderung semangatnya kesadaran untuk yang pertama prokesnya ini harus diprioritaskan, dan luar biasa teman-teman paguyuban ini, karena di masing-masing paguyuban ini punya satgas yang setiap hari secara mandiri menyemprot, Mas Dwi. Jadi setiap hari menyemprot disinfektan, dan nggak bosan ya Pak Budi ya, ini luar biasa. Dan juga menyediakan tempat-tempat yang memang dibutuhkan bagi pedagang. Ini kerjasama yang sudah bagus. Jadi sekali lagi kami sampaikan untuk Kota Yogyakarta tentunya juga misalnya toh harus, nah ini kan karena memang ini harus diimplementasikan, ya mau tidak mau kita harus menyiapkan kan gitu. Jadi jangan sampai kita menolak, jangan burung-burung menolak kan gitu. Kita siap, kesiapannya sampai sejauh mana, apakah betul-betul siap. Ya kan, kebetulan ada Pak Budi, ada Pak Bubrih, ada dari Pak Harjo yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat secara detail, secara jernih. Nah, kan. Itu Mas, saya kira. Ya. Berarti kalau dari apa yang disampaikan Pak Yunianto tadi, pemerintah sendiri khususnya Pemkot Jogja sendiri juga tidak saklek untuk menerapkan ini, harus segera diterapkan seperti ini sesuai aturan yang berlaku, harus secara semua harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Tidak seperti itu ya Pak ya? Ya saya kira win-win solution lah. Ya. Oke, diterapkan, tapi tolong untuk aplikasi Peduli dan Lindungi ini juga disempurnakan seperti yang tadi disampaikan, beberapa kelemahan itu disempurnakan dulu. Dan nanti kita juga akan sempurnakan. Kita akan mengikuti aturan atau regulasi yang ada. Saya kira gitu. Ya. Ini ada Bu Bre loh. Bu Bre ini juga bisa memberikan masukan. Ya, mungkin langsung aja kita buka sesi diskusi. Mungkin Ibu Supriyatin kalau mau memberikan tanggapan atau masukan-masukan ataupun keluhan-keluhan dari masyarakat. Monggo Bu, silahkan Bu. Selamat siang, Bapak Kepala Dinas, Pak Budi. Alhamdulillah kemarin baru bertemu. Sudah ada kabar kalau ada penerapan barcode Peduli Lindungi. Bagi kami pedagang, memang sebetulnya secara pribadi maupun paguyuban, sebetulnya kami keberatan Pak. Nek ditari keberatan. Iya. Tari pasti keberatan. Semua pasar hampir sama. Kami komunikasi dengan WA Group, khususnya pedagang pasar sekota Yogyakarta, dari kemarin semua keberatan. Tapi seandainya nanti kalau Pak Yuni tadi itu memang harus diterapkan. Tolong nanti kita diajak rembuk bareng dulu bagaimana apa yang kita lakukan, terus yang ketiga Pak Budi Kusuma itu tadi semuanya itu adalah wakil dari kami. Itulah yang terjadi. Pasar kami sangat selama 1,5 tahun ini memang sakit banget itu tadi. Nah, mohon Bapak nanti penerapan yang sifatnya itu nanti nek diarani bagi pedagang itu ingin rugi saja nih Pak. Terus terang ini merugikan pedagang, karena otomatis nyon sewu nanti yang nggak bawa kartu vaksin otomatis putar balik. Nah, ini kan seperti itu. Otomatis kalau memang itu diterapkan benar-benar itu akan putar balik. Tetapi apa yang nanti diterapkan oleh pemerintah sebetulnya kami juga
tadi berat juga Pak, sangat-sangat berat. Tapi mohon nanti kebijakan-kebijakan yang diterapkan kepada kami itu tidak terlalu merugikan kami selaku pedagang pasar, yang notabene pedagang pasar itu adalah rakyat menengah ke bawah Bapak, itu adalah rakyat yang memang hasilnya cuma dari situ. Kalau untuk mal-mal mungkin ya karena mal itu kan pemodal besar, istilah seperti itu. Kalau pedagang kan pribadi-pribadi masing-masing yang memang menengah ke bawah, jadi tolong penerapan nanti yang sifatnya apapun itu, besok ada aturan atau apapun penerapan terutama barcode ini, mohon dikaji lebih dulu. Bagi kami itu adalah berat sekali. Itu saja mungkin Pak. Tadi Pak Budi sudah mengatur, jadi sebetulnya kami menolak Pak untuk itu. Kami semua menolak, tetapi ya nek kepiyemene nek kudu diterapi yo. Seperti itu. Tapi Pak Juni, saya yakin Pak Juni akan bijaksana menerapkan seperti apa yang dianjurkan pemerintah. Itu sangat kami hormati karena pemerintah adalah wakil dari rakyat. Sebetulnya kan seperti itu juga. Pemerintah itu bagian di rakyat kita, apa yang rakyat rasakan, pemerintahlah yang akan membantu. Bagi kami selama PPKM juga kami mengharap apa istilah bantuan apa yang bisa pemerintah bantu, kami tunggu Bapak. Kami tunggu yang kemarin Pak Lurah minta itu, kami tunggu. Nah, mohon itu menjadi catatan karena nanti monggo rembuk bareng tidak bisa ada di sini, tidak cukup. Ini adalah panjang, diskusi yang panjang. Nanti mohon Pak Yuni, saya direk apa yang nanti bisa kita rembuk bareng. Itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang disampaikan Bu Supriyatin tadi, mungkin bisa sedikit memberi gambaran juga bahwa tidak semua pedagang familiar dengan smartphone atau ponsel yang bisa untuk digunakan untuk aplikasi Peduli Lindungi ini. Mungkin kembali lagi ke Pak Yunianto, Pak. Mungkin kedepannya rencana yang akan dilakukan oleh Pemkot Jogja, khususnya Dinas Perdagangan seperti apa, Pak? Mungkin dalam waktu dekat ini mau mengadakan sosialisasi atau apa, Pak? Monggo. Oke. Jadi saya menanggapi Bu Preh ya. Jadi pendapat Bu Preh, nggak mungkin saya menerapkan kebijakan tanpa ngejak rembukan dengan kebijakan. Ya, ini supaya nanti juga fair. Jadi gini Pak Argo, jadi target kami, saya mau nanya dulu sama Pak Bubreh, kalau pedagang semuanya harus vaksin, setuju Mbak? Setuju Bapak, sangat setuju. Setuju ya? Ya. Oke. Di pasar kami, di pasar kami itu sudah dari 120, itu yang vaksin sudah 82. Sisanya itu karena beliau punya komorbid dan di saat mau vaksin itu tekanan darah tinggi atau kolesterolnya tinggi seperti itu. Kalau vaksinasi alhamdulillah mau semuanya. Jadi terima kasih informasinya. Saya kira di beberapa pasar sama. Untuk yang belum vaksin adalah memang yang punya masalah dengan kesehatan. Dan mungkin yang kelewatan ada 1-2 seperti yang saya sampaikan di depan tadi. Tapi memang saya menanggapi apa yang disampaikan Mas Argo tadi bahwa tujuan kami, tujuan kita ini adalah bahwa semua pedagang ini 100% vaksin.
kecuali yang tadi disebutkan karena memang tidak memungkinkan untuk divaksin. Nah itu tentunya konsekuensinya ya kalau yang tidak bisa divaksin ya bisa mengkonsultasikan dengan putrane atau saudaranya sing jaga nang pasar sehat baik. Pilih solusinya seperti ini. Ini bagian-bagian yang memang harus kita sepakati ini bahwa seluruh pasar rakyat yang ada di Kota Yogyakarta 100% divaksin sebagaimana dari komitmen dari Pak Wali Kota yang sudah menyatakan bahwa penduduk Kota Yogyakarta sudah 100% divaksin. Karena kalau kalau pedagang pasar ini maaf ya, ini mayoritas, ini bukan penduduk Kota Yogyakarta. Menurut data kami, penduduk Kota Yogyakarta itu hanya 30% kurang. Sekitar 27%-an yang berjualan di pasar rakyat di Kota Yogyakarta. Tapi kan kita kalau melihat seperti itu kan pedagang ya tidak melihat KTP, tapi melihat bagaimana mereka berjualan, di mana mereka berjualan dan beraktivitas. Jadi memang semangatnya yang pertama bahwa semua komponen pedagang dan yang beraktivitas ini adalah harus divaksin. Kemudian protokol kesehatan harus tetap ditegakkan. Dan karena memang juga ini perlu juga dipahami bahwa kami dari Dinas Perdagangan ini di gugus COVID-19 adalah di komisi di pemulihan perekonomian. Jadi semangat kami bagaimana para pedagang ini bisa berjualan kembali seperti kemarin. Jadi senyampang dengan komitmen para pedagang ini. Kalau ada PPKM itu saya juga sedih. Kalau PPKM 4 apalagi ya. PPKM 3 aja kalau bisa segera kedua kan Bu, gitu ya. Jadi semangatnya sama. Kita semangatnya sama. Segera pulih, segera COVID ini sudah nggak ada lagi kan, pengennya seperti itu. Tidak usah ada hal-hal yang memang membuat tidak nyaman. Itu. Dan harapan kami ya itu tadi yang pertama adalah semua pasar, semua pedagang atau yang beraktivitas di pasar adalah 100% sudah divaksin. Dan yang kedua tetap komitmen prokes di masing-masing pasar. Ini luar biasa di tempatnya Bu Pre ini, Mas Argo, mendapat juara pasar. Iya, itu pialanya di belakangnya. Untuk prokesnya. Iya, jadi memang ya tidak dipungkiri bahwa semangat teman-teman pedagang ini sudah luar biasa. Tapi ketika harus peduli dan lindungi, saya juga introspeksi diri. Ketika aplikasi ini belum bisa mengakomodir kelemahan yang ada, saya kira juga lebih baik untuk disempurnakan dulu. Tapi kalau sudah memang ini sudah sempurna, karena memang pasar ini tolak ukurnya adalah SDM yang rendah, kemudian juga tingkat pendidikannya juga rendah, kemudian juga faktor tadi yang disampaikan ekonominya juga ada yang rendah. Soalnya yang sudah kan juga banyak, yang saat ini saya salah, ada yang rendah, tapi yang sudah kan seperti Pak Budi ini kan juga menjauh. Jadi itu Mas Harga, jadi hal yang memang harus diperhatikan. Kemudian komitmen kita adalah untuk semua pedagang maupun aktivitas yang ada di pasar ini adalah sudah 100% vaksin, kemudian protokol kesehatan yang ada ini tetap ditegakkan, jangan lengah ketika euforia sudah nggak ada lagi yang kena COVID, yuk sakar PDW karena masker, ini sudah canggih. Jadi saya lebih dari dalam ya, dari dalam kesadaran itu muncul. Itu saya kira. Ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan juga Pak dari Hen. Pertanyaannya, Bapak-bapak, saya mau menanyakan, saya ini sejak zaman masih muda selalu berbelanja di pasar.
sekarang saya sudah pensiun dan sampai saat ini yang namanya smartphone, gadget itu kurang familiar. Saya selalu bawa kartu vaksin kemana-mana, terutama kalau untuk ke pasar belum. Apakah bisa nantinya kalau aplikasi Peduli Lindungi ini diterapkan, apakah bisa saya pakai NIK, nomor induk kependudukan? Mungkin tadi sudah sedikit disinggung Pak Yunianto, tapi mungkin bisa sekali lagi Pak dijelaskan biar masyarakat juga paham, tidak terlalu khawatir gitu Pak. Monggo Pak. Oke, terima kasih. Jadi memang aplikasi Peduli dan Lindungi ini menggunakan smartphone yang memang betul smart ya, dan namanya juga smartphone. Ya itulah. Jadi kalau memang itu mau diterapkan di pasar, tentunya harus disesuaikan, disempurnakan. Saya kira tadi sudah saya sampaikan dan saya setuju dengan pendapat Pak siapa tadi yang menyampaikan, ini juga catatan yang memang harus disampaikan ke asosiasi. Barangkali kalau memang toh harus diterapkan, ini harus disempurnakan. Ya, bolehlah masa ke pasar sudah divaksin kan, asal sudah divaksin, saya kira kan gitu. Asal sudah divaksin, tunjukkan aja buktinya. Ini buktinya divaksin kan gitu. Saya kira gitu ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi Pak, mungkin ke Pak Yunianto ataupun ke Pak Budi atau Bu Supriyatin. Mohon izin tanya, pasar sebelum pandemi sudah sangat sepi, apalagi sekarang semakin tambah sepi. Apa ada cara untuk menarik minat anak milenial atau anak muda agar mau datang ke pasar tradisional? Mungkin ada terobosan-terobosan Pak untuk menarik minat agar anak-anak muda ini senang atau mau datang ke pasar. Selama ini kan yang datang, maaf ini hanya orang-orang sepuh gitu kan. Monggo Pak. Saya? Ya, monggo Pak Budi. Ada enggak upaya-upaya dari pemerintah Kota Jogja? Kalau milenial memang ada keterkaitan dengan pembayaran non tunai. Oh, gitu ya. Dan juga ada keterkaitan dengan segmen pasar yang ada saja yang sudah kita terapkan, bahwa kita kerjasama dengan marketplace, kemudian juga dengan beberapa pihak ketiga. Contohnya saya sebut ya, maaf ya, dengan Gojek kita kerjasama, kita memberikan layanan GoShop dengan pengembalian untuk setiap belanja ini 10.000. Ini sudah berlaku sejak tahun 2000. Ini sekaligus juga karena memang melayani bagaimana ketika pandemi kemarin sangat tinggi, ini juga mengurangi interaksi, bagaimana para pedagang dan pembeli ini berhubungan, karena waktu itu kami juga ditugaskan untuk menjaga prokes yang ketat. Ini salah satunya. Kemudian juga ini untuk yang kalau yang pasar-pasar rakyat yang lama memang kami tidak bisa memberikan fasilitas, tapi untuk yang pasar seperti yang private taman ini memang ada salah satu segmen untuk milenial. Di lantai 4 ini kita juga ada rooftop yang di sana mengakomodir para milenial. Di sana ada tempat untuk podcast, kemudian juga selain belanja juga bisa aktivitas berkreasi sambil melihat pemandangan di rooftopnya, pemandangan yang bisa melihat utara, karena di lantai 4 Merapi, kemudian di lantai di sebelah timur ini juga bisa pemandangan yang indah-indah dari sana. Ini tentunya juga segmennya adalah untuk para milenial.
Dan di sana juga menggunakan sistem non tunai. Jadi kalau belanja di Prarotaman lantai 4 ini tidak laku uang di sana. Tidak laku karena harus menggunakan saldo. Ini bagaimana kita memperkenalkan diri. Jadi ketika beberapa daerah, beberapa negara sudah melakukan, minimal kita memperkenalkan. Gitu, Mas Yudi. Iya. Mungkin Mas Budi bisa menambahkan? Iya. Ini mumpung ketemu ini. Ini mumpung ketemu dengan Pak Yunianto. Ya, ini mumpung ketemu. Karena ini keluhan dari teman-teman, Pak. Ini keluhan dari teman. Itu seperti ini. Kebijakannya itu kan, kalau betul tadi yang disampaikan Pak Yuni itu betul sekali bahwa segmen pasar tradisional itu punya segmen tersendiri. Segmennya adalah orang tua gitu ya. segmen kami milenialnya memang sekarang semakin jauh gitu. Dan tapi kesepian di pasar tradisional itu akan lebih menderita itu karena faktor supermarket yang tumbuhnya demikian dahsyat. Ini yang kita keluhkan. Banyak teman-teman yang mengeluhkan hal ini. Kami sudah ke DPRD dan sebagainya, tapi tetap aja berjalan. Nggak tahu mereka itu punya izin atau tidak. Tapi faktanya adalah supermarket pasar modern itu semakin tumbuh. Contohnya adalah di Jalan Gajah Mada. Di Jalan Gajah Mada, Permata ke utara itu. Pertama Indomaret itu jaraknya sudah dekat dengan Pasar Sentul gitu ya. Kita ke utara itu ada lagi supermarket menghadap ke timur. Belum lama ini 1 bulan sudah dibuka lagi dekatnya lagi menghadap ke barat, gitu ya. Lempuyangan juga demikian. Patok juga demikian. Patok bahkan di depan pasar itu luar biasa. Dan itu di tempat teman semakin banyak lagi. Nah, kita sudah sepi gitu ya. Sudah sepi, tapi ternyata lebih sepi lagi, lebih menderita lagi kalau ditumpangi dengan hal tersebut. Padahal dulu aturannya sudah jelas, jarak 500 meter gitu ya Pak Anji. Jadi betul. Tetapi faktanya demikian. Itu kalau kita terbentur nyun sewu dengan pendapatan pajak, itu mesti bilang gitu. Ngopo ngurusi pajak tradisional sing urugake keuangan pemerintah itu. Ngopo malah nggak ngurusi yang pajaknya malah masuk. Kalau berpikir seperti itu tentunya lama-lama pajak tradisional akan hilang gaungnya gitu kalau seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Yudi. Iya. Terima kasih. Mungkin menarik sekali ya untuk pembahasan masalah kondisi pasar di tengah pandemi ini, kemudian tentang rencana penerapan aplikasi Peduli Lindungi ini. Tapi karena waktu yang terbatas, kita belum bisa menggali lebih dalam sebenarnya. Tapi yaitu tadi pada garis besarnya pemerintah tidak akan saklek untuk menerapkan aplikasi Peduli Lindungi ini. Mungkin Pak Yunianto, Pak Budi di penghujung acara diskusi ini bisa memberikan closing statement sebelum kita mengakhiri diskusi siang ini. Monggo Pak, singkat aja mungkin pesan-pesan untuk masyarakat. Monggo Pak. Oke. Tentunya closing statement dengan materi yang pada siang hari ini. Nanti saya jawab sendiri Pak Budi yang tadi. Saya juga nggak setuju karena saya juga dirugikan, pendapatan saya juga menurun. Oke, jadi Mas Yudi, jadi gini untuk persiapan pasar rakyat untuk penerapan Peduli Lindungi. Yang jelas bahwa seperti saya sebutkan tadi bahwa ini adalah suatu keniscayaan, satu hal yang memang itu kalau sudah diterapkan ini kan kita tidak boleh menunda. Tapi tentunya juga kami sadar seperti yang disampaikan Bu Breh dan Pak Budi tadi bahwa harus disempurnakan dulu sistem aplikasi yang ada. Kemudian kalau toh memang harus diterapkan, tentunya tidak semua pasar ini bisa mengakomodir.
sistem yang ada. Dan yang terakhir tentunya kami juga tidak akan meninggalkan pendapat ataupun masukan daripada pedagang yang terwakili dalam paguyuban. Ini tentunya tidak boleh sepihak ya. Nanti kalau toh harus diterapkan, kami akan sosialisasikan dan juga harus pasar mana saja, kemudian kan harus seperti itu. Itu aja saya kira Mas Yudi. Ya, terima kasih Pak Yunianto. Monggo Pak Budi untuk closing statement-nya. Oke, terima kasih. Untuk yang terakhir kali saya bicara di forum ini, kita hanya bisa berharap kepada yang penguasa alam, yaitu Allah Ta'ala. Seandainya Allah mencabut, mengusir, bahkan meniadakan COVID ini, Corona ini, khususnya di kota Jogja, suku di Indonesia, suku di dunia, pergi sejauh mungkin, tidak akan kembali. Insya Allah aplikasi ini tidak akan dilakukan dan tentunya tidak akan membuat kami bernangis lagi. Senyum bahagia kami harapkan. Salam Petra, sukses, amin. Ya, terima kasih Pak Budi. Demikian peserta diskusi siang kali ini. Ada banyak tema yang kita dapatkan siang hari ini, dari tema diskusi tentang kesiapan pasar rakyat untuk penerapan aplikasi Peduli Lindungi ini. Secara garis besar saya bisa sedikit menyimpulkan dari diskusi tadi bahwa seluruh pasar rakyat di Jogja semangatnya saat ini harus segera tervaksinasi 100%. Kemudian satu lagi, pemerintah Kota Jogja dan pedagang terus berusaha agar perekonomian bisa kembali bergerak, bisa kembali pulih, dan bisa kembali seperti sedia kala tadi. Kemudian protokol kesehatan menjadi salah satu kunci utama agar perekonomian terutama di pasar tradisional bisa kembali pulih seperti sedia kala. Kemudian untuk aplikasi Peduli Lindungi, pemerintah maupun pedagang juga siap untuk menerapkan, tetapi harus ada komunikasi dan musyawarah agar semua bisa siap dan tidak justru merugikan pedagang. Terima kasih kepada seluruh peserta diskusi yang telah bergabung siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Pak Yunianto Dwi Sutono. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Budi Kusumo, Ketua Paguyuban Pasar Kota Yogyakarta. Kemudian ada Ibu Supriyatin, salah satu perwakilan pedagang, dan seluruh peserta diskusi siang kali ini. Terima kasih sekali telah bergabung dalam acara diskusi, dan semoga diskusi siang kali ini bisa membawa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sekali kami ucapkan, dan semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.